Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekjam, saya menyampaikan sambutan sesuai dengan protokoler dari GP Ansor. Kami juga sedikit aneh, protokolernya beda dengan umum. Kami diwajibkan untuk pertama kali dalam hal memberikan arahan atau sambutan selalu mendahulukan para ulama atau tokoh agama kita. Olehnya itu saya minta izin, jangan tersinggung. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Zulkarnain selaku Ketua Mutasyar, dalam hal ini Ketua Rois Mutasyar Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pulau Taliabu yang alhamdulillah bersedia memberikan hikmah maulid kita pada kesempatan hari ini. Yang mulia Al-Mukarram Al-Hafiz Ustadz Ali, beliau ini alhamdulillah pernah sama-sama dengan saya berangkat ke waktu beliau masih di pondok, sama-sama ke Surabaya 2015. Saya menghadiri Muktamar NU di Jombang. Saya berkisah sedikit, tiba di Luhuk. Kami awalnya beda pesawat, tapi saya ganti pesawat karena keyakinan saya Allah tidak akan memberikan sebuah musibah di udara dalam pesawat kalau ada hafiz Quran. Hanya saya ganti pesawat, itu keyakinan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kami muliakan para Bapak Haji, Haja, Pak Imam kita di sini, tokoh kita yang kami hormati, para perwakilan dari masing-masing instansi baik dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Di sini juga yang kami hormati ada dari pemerintah Kecamatan Tepat Laut, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjam. Yang kami hormati pula perwakilan dari masing-masing lembaga vertikal yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kegiatan maulid kali ini saya kira bukan pertama kali kerjasama Kementerian Agama dengan Ansor. Kalau tidak salah ini kali ketiga, walaupun di lokasi yang berbeda-beda, tapi ini pertama kali bagi kami GP Ansor diberikan ruang untuk memberikan sambutan. Saya ingat sekali di Lede kemarin kita pernah bikin istighosah di madrasah memperingati masuknya tahun baru Masehi, istighosah kubroh. Ini kali ketiga tapi diberikan ruang. Terima kasih banyak kepala madrasah yang sudah memberikan kami. Tidak panjang lebar, pertama kali satu hal yang terpenting kami sampaikan sebagai awal sambutan, memberikan pesan dari Pak Menteri Agama yang kemarin kita melakukan maulid, peringatan maulid melalui Zoom yang dihadiri oleh Gerakan Pemuda Ansor sedunia. Kenapa sedunia? Karena GP Ansor ini di luar negeri juga ada, Australia, Inggris, Taiwan, dan termasuk India. Kemarin cabang istimewanya dideklarasikan. Pesannya kepada seluruh warga Nahdien. Nah, ini perlu saya sampaikan karena kita di Taliabu Barat Laut ini Pak, sadar dengan tidak sadar kita ini warga Nahdien. Secara kultur, amalia kita sehari-hari NU, tapi karena tidak terorganisir, tidak terbentuk MWC di sini kita tidak sadar. Ya kunutan, tahlilan, barsanji dan lain-lain. Amalia kita amalia NU, maka kita di Taliabu Barat Laut kategorinya adalah warga Nahdien secara kultur.
tapi tidak terlibat di struktur organisasi. Olehnya itu melalui kesempatan ini izin Pak Kepala Madrasah, Pak Sekjam, Pak Babinsa yang saya banggakan, minta maaf saya lupa tadi, abang saya, bahwa ke depan di tanggal 21 Oktober ini, hari Jumat, insya Allah pada Jumat kita di GP Ansor membuka penerimaan anggota baru. Ini perlu saya sampaikan untuk menyerap pemuda-pemuda di desa-desa untuk bergabung dengan kami di GP Ansor. Salah satu tujuannya adalah tadi membentuk struktur organisasi NU maupun Banomnya melalui gerakan pemuda Ansor untuk menjaga ukhuwah tadi, untuk memelihara amalia-amalia kita nanti. Karena kenapa pentingnya ini Pak? Hari ini sudah sangat gaduh di media-media sosial, terutama di Facebook itu, soal oknum-oknum, kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah menyerang amalia-amalia kita. Amalia-amalia yang notabene itu dari leluhur kita para ulama. Makanya di berbagai kesempatan, di media sosial terutama, jika saya temukan oknum-oknum begitu, entah dia akun asli atau palsu, selalu saya ingatkan, jangan begitu, jangan begitu. Kalau mau berdakwah yang baik, kalau mengikuti apa yang dirisalahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, sampaikan secara akhlak. Jangan seolah-olah amaliyah lain di luar kelompokmu itu adalah salah, itu adalah bid'ah dan tetap masuk neraka. Tidak boleh seperti itu cara berdakwah kita. Metode dakwah sangat banyak. Sampaikan saja dengan akhlak. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena perkembangan ini, dan ini saya sampaikan di forum resmi juga kemarin melalui Kesbangpol Provinsi diadakan. Ini izin di kepala-kepala madrasah khususnya kepala-kepala sekolah, bahwa kelompok-kelompok ini sudah masuk merasuki pemikiran regenerasi kita, termasuk generasi yang dianggap masih labil, yaitu remaja. Olehnya itu kita harus berikhtiar, termasuk menyaring teman-teman guru yang mau mengabdi di sekolah. Kita semua sama, harus diperlakukan secara adil sebagai warga negara Indonesia. Tapi dalam hal konteks ini, seorang pimpinan kepala madrasah, seorang pimpinan sekolah SD, SMP dan seterusnya harus berhati-hati. Karena kelompok-kelompok ini melihat celah. Di MTS Lede Pak, saya sudah pernah sampaikan. Karena kok ada seorang guru madrasah yang hari ini mengkampanyekan atau mensosialisasikan paham-pahamnya secara doktrin di adik-adik yang masih kita anggap labil itu. Sehingga apa yang terjadi waktu itu? Adik-adik siswa kita di madrasah sanawiyah atau waliyah di Lede pulang sudah tidak mau cium tangan sama orang tuanya. Bahkan ada keyakinan, ada statement dari adik-adik siswa bahwa orang tua yang tidak melaksanakan salat wajib itu tidak wajib dipatuhi perintahnya. Nauzubillah min zalik. Nah, olehnya ini saya sangat berharap melalui kesempatan ini, tanggung jawab ini bukan cuma tanggung jawab Nahdlatul Ulama dan GP Ansor. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang hari ini berumat Islam. Bahwa kalau kelompok-kelompok ini kemudian tidak dicegah, kelompok-kelompok ini kalau tidak kemudian kita lakukan perlawanan secara ilmiah, maka akan terjadi ke depan sebuah benturan ideologis yang akan kekhawatiran kita Indonesia terjadi seperti negara-negara Timur Tengah hari ini. Terus semua, Suriah contohnya, konflik internal umat beragama hanya karena masing-masing kelompok yakin dan membenarkan kelompoknya yang lebih benar dan yang lain adalah neraka. Ini bahaya. Guru-guru itu perlu. Saya sudah sering koordinasi dengan Ibu Citra selaku Kadis Pendidikan terkait guru-guru honorer yang seperti itu di Taliabu. Kita punya data. Bahkan Kesbangpol saya minta izin, minta maaf, Kesbangpol banyak ambil data di GP Ansor. Kenapa? Ya, kita salah satu tugas kita di GP Ansor itu mengidentifikasi warga negara yang mengancam ideologi bangsa hari ini. Yang mudah-mudahan di MTS tidak ada paham itu. Kalau ada yang takut disalurkan, ditularkan ke adik-adik kita.
sehingga terjadi sebuah ideologi pembangkangan terhadap leluhur kita. Baik Bapak Ibu, para undangan, adik-adik siswa MTS yang kami banggakan, kembali tadi Pak sampaikan pesan Pak Menteri di Maulid kemarin melalui Zoom itu bahwa sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat terhadap agama, perlu kita menjaga negara ini. Itu amanat dari Pak Menteri kepada seluruh warga negara Indonesia, warga Nahdien. Olehnya itu saya mengajak bahwa mari kita sama-sama menjaga, cek keluarga kita, jangan sampai ada yang berpaham itu. Makanya jangan heran. Jadi teman-teman Angkatan Darat juga di Taliabu kadang adik-adik kandungnya yang sudah berpaham itu, tidak mau menghargai negara, mengharamkan negara ini toghut, tapi ujung-ujungnya juga mau terima gaji dari negara. Kalau negara sudah toghut berarti haram semua sistemnya. Kok ngapain juga masuk mengabdi dan terima uang dari negara? Ini juga tidak konsisten dari mereka. Jadi ini yang saya perlu kami ingatkan. Lalu selanjutnya Bapak-bapak sekalian, permohonan maaf ini disampaikan oleh Ketua Tanfiz Nahdlatul Ulama, tidak sempat hadir. Salam hormat kepada kita semua, wabil khusus kepada Kepala Madrasah MTS Negeri di Bele. Permohonan besar beliau sampaikan tidak sempat karena keadaan cuaca. Lalu selanjutnya poin yang terpenting Bapak Ibu sekalian yang kami perlu ingin sampaikan adalah terkait isu tadi yang sudah disinggung oleh Pak Kepsek. Isu ini bukan isu baru Pak, soal bid'ah yang kami istilahkan di Ansur itu TBC, tahyul bid'ah dan farad. Itu yang mereka selalu kampanyekan. Ini perlu dijaga. Perlu kami sampaikan bahwa peringatan Maulid ini bukan hanya di Indonesia hari ini, hampir seluruh dunia, cek di mana-mana. Mesir hari ini memperingati Maulid, lebih-lebih di negara Asia. Hari ini ada juga kelompok yang kemudian membangun frame bahwa memperingati hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid, Nuzul Quran itu adalah Syiah. Iya betul. Asal usul yang memperingati Maulid Nabi Muhammad itu adalah dari Syiah. Kalau kita baca sejarah itu betul. Tapi bukan berarti bahwa orang Sunni, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak bisa. Karena ini bentuk kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa kita mau? Non Muslim saja di zaman itu, para pendeta menunggu hari di mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kitab mereka. Kapan lahirnya yang dijanjikan itu? Yaitu Muhammad. Mereka menunggu Pak. Itu para pendeta di zaman itu. Nah kita hari ini Muslim, kita dilarang memperingati Maulid, memperingati hari lahirnya Nabiullah. Ini ada apa? Ini logika yang keliru dan ini logika yang sempit. Kenapa saya sampaikan sempit? Karena saya memang mantan dari itu. Saya mantan dari itu. Sekarang adik-adik katanya ekstrim. Saya bilang untuk ukuran kecamatan Lede di zaman itu, saya lebih ekstrim. Saya lebih ekstrim. Kemarin saya sempat bercerita sama Ustaz Zul. Beliau sampaikan juga bahwa hampir tersesat di kelompok itu. Saya bilang saya Pak bukan hampir, sudah pernah tersesat di kelompok itu. Dan lamanya 6 tahun. Capek senior-senior saya, capek ulama-ulama Sulsel, almarhum Andri Gruta, Sanusi Baco, mendoktrin pemikiran saya. Kenapa? Saya ekstrim. Tidak ada hari ini pemuda Taliabu yang statusnya masih SMA kelas 2 merobohkan mimbar masjid ini orangnya. Karena kenapa? Ada keyakinan itu bahwa mimbar di masjid itu salah, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Saya melihat orang yang tiap hari sujud saja saya salahkan Pak. Saya anggap itu tetap api neraka nanti. Padahal orang yang sudah sujud di masjid menyembah Tuhan. Karena keyakinan dogma itu terdoktrin dalam pemikiran-pemikiran saya. Beduk, tidak ada orang yang buang beduk Pak, saya orangnya.
Pulang habis Isya, saya pulang ke rumah dengan jubah saya yang gagah. Kembali ke masjid bukan dalam niat apa-apa selain bagaimana beduk dalam masjid ini tidak ada. Saya pulang saya bawa parang, saya kasih rusak beduk, saya buang lagi ke mage-mage di telaga sana. Subuh-subuh Hakim Sarah kasihan baku cari, saya ikut berdosa. Paham-paham inilah yang salah. Cara belajar agama kita yang keliru. Mungkin salah guru atau mungkin salah baca kitab. Alhamdulillah di Makassar, ya karena universitas yang saya dulu kuliah itu adalah universitas yang satu-satunya di di luar Pulau Jawa lab hadisnya lengkap. Ya tiap hari Jumat dan hari Minggu ya kita ikut ketika seluruh ormas di Makassar beragam. Ada Wahda Islamiyah, Hidayatullah, Al-Khairat, DII, LDII, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya sering melakukan kajian itu, studi kajian di lab kampus. Tiap hari Jumat atau hari Minggu selalu saya ikut. Disitulah pelan-pelan saya menerima, menyadari bahwa ternyata faham yang saya anut, yang saya yakini selama ini benar, itu salah. Olehnya itu izin Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul hikmah maulid kali ini kita bawa kepada konsep keseharian kita sebagai teladan seorang pelajar, sebagai seorang pemuda yang betul-betul menyerap keteladanan Nabi Muhammad, maka mari kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita untuk tidak masuk di bagian aliran-aliran seperti itu, karena itu sangat membahayakan diri dan keluarga. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya ingin saya sampaikan. Yang paling terakhir ini Pak, minta maaf karena yang sempat hadir di sini kita dari pengurus cabang cuma 3 orang. GP Ansor Semaluku Utara itu cabang Taliabu ini sebagai cabang baru. Kenapa cabang baru? Ya karena kabupaten baru, jadi jumlah keanggotaan kita masih kurang. Baru total kader Ansor di Taliabu itu 46 orang dan hari ini 38. Yang lainnya kenapa saya pecat? Kenapa saya pecat Pak? Saya tidak mau ada kader pemuda Ansor yang masih mabuk-mabukan. Saya kasih peringatan tertulis, lisan tertulis, masih melakukan itu. Belum ada yang kacau, belum ada yang mabuk di tempat acara ronggeng sudah kader Ansor saya pecat. Jadi alhamdulillah tuh baru 2 tahun mengabdi Pak, anggota saya pecat berapa orang. Dan mungkin ke depan ini 2 orang lagi saya pecat, karena saya bilang jangan pakai anting-anting. Anting-anting itu perempuan. Toh juga saya masih lihat pakai anting-anting, itu juga saya pasti pecat. Artinya kalau saudara mau sembahyang di masjid menjarah, ya paling tidak jangan kurang ajar lah. Ini perintah Tuhan mau diterabikin, larangan Tuhan mau dibikin, tak boleh. Mending kita pecat pangoni. Kira-kira begitu. Saya kira hal yang kita rubah diri kita melalui hal-hal yang kecil gitu. Kalau belum bisa salah sunnah 40 rakaat, ya minimal jangan pakai anting-anting. Saya kira begitu. Ya jangan, minimal jangan dikasih alkohol. Saya kira begitu Ustaz Aliyah. Gitu. Saya kira itu sambutan dari kami. Terima kasih banyak. Permohonan maaf kalau jika ada salah kata, ada yang mungkin tersinggung. Tapi ini semata-mata bagaimana menjaga agama. Kenapa? Ya tadi, korelasi agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita berbuat apa-apa terhadap agama kita kalau keadaan negara kita kacau. Makanya mari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini, mari kita praktekkan apa yang dirisalkan oleh beliau kepada kita sebagai umat muslim, dan tentu kepada negara kita. Karena risalah kenabian itu bukan hanya semata-mata tentang syariat Islam, tapi juga bagian dari bagaimana membangun negara yang baik. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, kita beranjak ke acara